Kenangan tanam padi dulu tuh sungguh senang karena bisa keluar dari daerah kita, bisa punya sawah begitu. Apalagi itu yang kita harapkan tuh, melihat padi kita hijau, tuh bisa panen. Sebelum tanahnya perusahaan datang ke sini, memang sering banjir, sering air. Dia kemerahannya nggak terlalu lah, bisa subur tanaman karena dia merahnya di atas saja kan, belum digaruk, belum digali begitu. Setelah perusahaan datang sudah lumpur merahnya naik. Mungkin kalau dulu kita nanam dia sudah umur 1 bulan ke atas, umur ya sekitar 50 cm lah. Itu dia mulai di ujungnya itu dia ke kuning-kuningan kayak mau mati sampai ke akar, kayak gosong begitu. Nah, tapi kalau kita bedakan yang di lumpur yang kehitaman dia lebih subur. Nah itu yang saya heran, kalau ketemu dengan tanah yang merah ini dia mati sampai ke akar. Manusia kan butuh air, atau kalau tanpa air kan manusia dia mau hidup. Jadi kalau sehari itu kan yang paling dibawa kalau untuk masak lagi berarti 3 galon. Kalau hanya minum mungkin, apalagi di dalam rumah tangga berapa, kalau satu rumah berapa rumah tangga, 2-3 rumah tangga, 1 galon kan boleh cukup. Tak bagaimana? Jadi kalau air sungai ini dia jernih atau dia sempurna seperti apa yang pertama semula itu air galon paling-paling 1 hari beli 1 Pak. Baru air galon sekarang ini mahal, 1 galon 10.000. 1. Jadi masyarakat saya nih rupa menyesal bahwa sehari kok kasih keluar 10.000. Sebelum air galon datang, itu kan fungsikan air. Lain ke goa lewat beroda 4, roda 2 ambil air ini. Tapi sekarang sudah bisa lagi. Kenapa seperti itu? Jadi masyarakat kan butuh cuman hanya itu. Kami harus kembalikan punya air sungai seperti dulu supaya konsumsikan. Kalau ada uang kan bisa beli air. Tapi kalau air sungai ini kan tidak. Bebas konsumsikan. Cuci, bisa cuci makanan. Yang bisa konsumsikan itu. Karena masih kecil sampai sekarang ini. Cuma baru beberapa tahun, baru mungkin 1 tahun kemarin. Bebas ini mandi, kecil besar. Tapi sekarang sedikit, baru hujan sedikit, air sudah keruh. Pengunjung datang kan cuma suka air. Air kan bagus, jadi dia suka masuk di dalam gua, mau senang mandi-mandi. 1 hari kadang sampai 100 orang, bahkan 1.000 kalau ramai. Kalau air bagus toh. Jadi pendapatan juga bagus. Tapi sekarang ini kurang karena air. Kalau air begini kurang pengunjung. Kalau air bagus itu banyak. Airnya sekarang ini kadang 1 hari dah hujan langsung dia air dah keruh. Bahkan sudah 3 bulan nih tara sampai 2-3 juta setarada karena
Sebelum itu tuh kadang sampai 10 juta. Itu 1 bulan kadang sampai 2-30 juta kalau ada tumpe wahana. Karena tiap hari itu kan ada pengunjung. Tapi sekarang ini ampun, terada sudah. Dari perusahaan kah tertahu lagi pun kurang ini. Tapi tung yakin bahwa itu perusahaan yang ini. Karena dulu kan seperti ini. Ya, untuk saat ini kami di Teluk Weda, terlebih khususnya di Kecamatan Weda Utara dan Kecamatan Weda Tengah, mungkin saat ini kami dihadapkan salah satu industri besar yang statusnya salah satu proyek strategis nasional yang mungkin kita ketahui secara bersama, salah satu industri dalam hal ini PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau yang kita kenal IWIP, dan PT Weda Bay Nikel yang menambang di Pulau Halmahera, terlebih khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, dan saat ini kami lagi berhadapan-hadapan dengan mereka. Dan untuk saat ini juga kami dari warga Sagea, terlebih khususnya di Kecamatan Weda Utara, saat ini kami lagi berjuang soal menolak terkait dengan beberapa izin usaha yang ada di Desa Sagea dan di Sakia. Dan mungkin kita bisa lihat sendiri untuk situasi lingkungan saat ini di daerah lingkar tambang mungkin ada beberapa sungai yang itu sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Salah satunya Wayako, Akedoma, Wasna, Akesake, dan Sungai Wale yang itu sudah tercemar, dan mungkin saat ini Sungai Sagea tercemar terkait dengan aktivitas tambang yang ada di hulu Sagea. Mulai perubahan warna itu dari tahun 2023 di tanggal 14 Juli. Nah, itu sudah ada perubahan warna, dan kecurigaan kami ternyata dari pencemaran Sungai Sagea itu ada campuran sedimentasi yang itu kecurigaan kami ada eksplorasi mining di hulu Sagea. Itu mulai dari tanggal 14 Juli berjalan sampai Agustus dan Oktober, kami dari SEP Sagea membentuk tim untuk bagaimana mengecek di hulu Sagea. Ternyata waktu itu sudah ada bukan jalan hauling, eksplorasi dari salah satu PT, dalam hal ini PT Weda Bay Nikel. Nah, kami sempat melakukan protes kepada pihak perusahaan, dalam hal ini PT Weda Bay Nikel, tapi tidak ada respon sama sekali. Dan juga ikan sudah jauh sekali. Tidak seperti dulu lagi masih bisa mancing di dekat, Pak. Ya, dulu masih dapat ya 20 kilo lah. Sekarang sudah menurun. Sekarang 3 kilo. Kalau dulu ikan kan masih banyak, Pak. Ini kalau saya mancing mengeluarkan biasanya sekitar 40 liter, Pak. Gitu. 40 liter. Satu kali keluar mancing itu. Jadi udah jauh, dia sekitar ya 5-60 kilo itu, Pak. Jauhnya. Tapi dulu kan masih ya 22 kilo sudah dapat ikan. Sekarang sudah parah, Pak. Oh ya, dulu kan hanya ikan di sini saja, Pak. Karena dulu kan belum ada perusahaan. Belum ada perusahaan IWIP ini. Jadi ikan hanya ya di seputaran Sagea sinilah yang mancing. Tidak ada ikan dari luar. Benar ada gangguan sekarang dari perusahaan. Termasuk lumpur, toh, Pak. Termasuk kapal juga. Itu ikan sampai lari, toh. Jadi Teluk Weda ini 2 tahun terakhir ini kan yang mengalami aktivitas pertambangan yang cukup tinggi nih. Nah, dari tingginya aktivitas penambangan ini itu menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap ekosistem di sekitarnya.
khususnya untuk di daerah pesisir ini, di mana biota yang ada di laut ini dengan aktivitas reklamasi yang terus masif berlangsung sampai sekarang ini, itu menimbulkan kerusakan jaringan yang ada di ikan. Nah, kami mencoba mendeteksi itu. Kami melihat di air ini sebagai media atau sebagai habitat hidup ikan. Nah, ternyata di kalarutan di air itu sudah mengandung nikel yang cukup tinggi, logam berat yang cukup tinggi, dan yang paling fatal yang kami dapatkan itu adalah merkurinya sudah di ambang batas. Ini yang menjadi kekhawatiran kami ini, bahan-bahan ini, khususnya untuk merkuri ini. Kenapa? Ini sudah di air. Nah, kami mencoba menghubungkan dengan di ikan. Kalau kalarutan logam ini tinggi, maka kami berhipotesis itu, hipotesa kami itu bahwa itu akan terjadi di ikan. Makanya kami coba mencek di ikan. Apakah ikan kondisi ikan yang terpapar ini itu kondisinya aman atau baik-baik saja ini. Jenis habitat ikan ini yang kami coba teliti, dan tiga-tiganya ini justru semuanya sudah mengalami akumulasi. Ya, kami dari warga Sagea meminta kepada pemerintah untuk bagaimana mengevaluasi beberapa izin yang ada di daerah Sagea, karena bagi kami ketika 3 perusahaan ini bereksplorasi itu dapat mengancam ruang hidup dan dapat menghilangkan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Sagea.